karena persoalan buzzer ini ketangkap maksudnya, ketangkap polanya, dan ketangkap pula ketololannya. Welcome to your channel, Cross Culture Institute, berdiri tegak di tengah. Ini yang sedang viral soal Akiditio. Saya seringkali salah menyebutkan Akidi menjadi Mukidi. Sebenarnya hanya A dan M saja bedanya. Tapi sebenarnya kalau A itu 2 triliun, kalau M itu 11.000 triliun. Tapi seringkali salah ucap ya, mohon maaf ya. Mungkin karena case-nya sama. Jadi yang ingin saya kupas pada kesempatan ini adalah bukan persoalan Akiditio, tapi yang ingin saya kupas adalah perilaku para buzzer yang memanfaatkan skandal Akiditio menjadi arena politik serang menyerang. Ini yang ketangkap polanya, ketangkap maksudnya, dan ketangkap ketololannya. Begitu ya. Sekali lagi, ini yang saya ingin kupas, karena persoalan buzzer ini ketangkap maksudnya, ketangkap polanya, dan ketangkap pula ketololannya. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa setelah kasus Akiditio ini muncul, kemudian serta-merta para buzzer ini membuat video, membuat tulisan yang konteksnya sama, yang isinya sama, yang frame-nya sama. Yaitu pertama mengupas soal kemuliaan seorang Akiditio itu karena dia menyerahkan 2 triliun rupiah untuk membantu para rakyat yang mempunyai masalah dengan pandemik COVID-19 ini atau korban dari pandemik COVID-19 ini. Tapi pada sisi lain justru sebenarnya setelah ngupas kemuliaan itu, ini membuat framing opini kita, membentuk opini kita ya, bahwa orang yang seperti itu mulia. Nah, lantas menyerang, siapa yang diserang? Pertama ada kaum muslimin. Nah ini si buzzer ini memang Islamfobia ya. Jadi lihat, lo Islam lo kayak gini, nih lihat nih, Cina ini kayak begini. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan yang tersiratnya seperti itu. Nah ada lagi buzzer yang dia mengetuk kunci hatinya para pengusaha. Nih lihat nih, pengusaha Cina itu kayak begini, 2T dia berikan, dia sumbangkan, dia donasikan kepada rakyat. Ada satu lagi buzzer ya, polanya sama ya, betapa mulianya orang yang menyampaikan donasi 2T itu. Tetapi kemudian efeknya adalah membunuh karakternya salah seorang presiden SBY. Sehingga pertanyaannya, SBY sudah berbuat apa? Nah, jadi satu sisi dia membuat framing nilai ya, satu sisi dia menyampaikan pesan moral, nilai-nilai yang tinggi. Pada sisi lain moral itu dipakai untuk menyerang orang lain, anti agama ya, kemudian yang anti kepada rezim, dan politikus yang dianggap mengoposisi rezim. Jadi ini luar biasa ini. Satu lagi ada nih buzzer yang ya melau saja, dia hanya menyampaikan perasaan hatinya sampai menangis, mencucurkan air mata menyaksikan peristiwa seperti itu. Tapi ini semua adalah saya melihat sebagai satu yang well organized ya, bahwa ini adalah pola yang sengaja dibuat untuk menyerang pihak-pihak tersebut tadi. Nah kemudian pertanyaannya, tanya kepada saya, harusnya bagaimana mereka itu? Kalau mereka benar memang sebagai influencer, ya harusnya bukan menyerang orang lain ya. Sampaikanlah sikap mereka itu. Misalnya, saya kan dosen, ya saya malu dengan orang yang menyampaikan donasi 2 triliun itu. Saya ingin hibahkan 1 bulan gaji saya untuk membantu rakyat kita yang memerlukan karena bermasalah dengan pandemi COVID-19 itu. Harusnya begitu. Satu lagi, saya tidak bekerja, saya bukan dosen.
tapi saya ingin menghibahkan 1 bulan buzzer fee. Nah, begitu ya. Jadi memberikan suri teladan. Kalau memang dia ingin membantu pemerintah, menggugah rakyat supaya kemudian sama-sama kita ini turut serta ya memelihara iklim yang baik. Bukan serang menyerang. Tapi karena memang itu adalah seperti tadi saya katakan bahwa itu adalah menjelaskan ketololannya, maka dalam hitungan jam ketololan itu dibuktikan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa hoax. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.